Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa Saya ini? Zainal Abidin. Dari prodi apa Bapak? Dari prodi S1 Fisioterapi Universitas Widyausada. Fisioterapi. Oke. Bapak biasa dipanggil apa nih Pak? Saya bisa terbiasa terpanggil Pak Zainal. Oh Pak Zainal. Oke. Pak Zainal bisa ceritakan sedikit nggak tentang prodi S1 Fisioterapi di UHS nih? Oke, terima kasih. Kebetulan ini saya bagian dari riwayat sejarah fisioterapi Oh, di sini. Waduh, sejarah. Ya, jadi sebenarnya kalau fisioterapi Widyausada itu semenjak lulusan pertama tahun 2000. Ya, kemudian berkembang lebih lanjut pada tahun itu diploma 3. Oke. Diploma 3, kemudian tahun 2020 itu bergabung Setikes, Akvis, dan Akper bergabung menjadi satu universitas. Masih diploma 3, dan terbarukan yang kemarin itu adalah tahun 2023 S1 Fisioterapi Widyausada sudah dapat izin operasional. Dan sekarang sudah berjalan, ada 2 tingkatan yang ada di kita. Wow. Begitu. Oke. Menurut Bapak nih, apa sih keunikan prodi ini dibandingkan dengan prodi serupa di kampus lain? Oke, yang pertama keunikan yang ada di sini, ya kalau dari sumber SDM itu sudah menyebar dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan kita ada beberapa mahasiswa yang dari luar ya kan, ada beberapa itu sudah ada. Sehingga setelah distribusi, setelahnya sudah menasional dan internasional. Yang kedua itu adalah kita mengkhususkan ya kan dunia terapi latihan sebagai aspek desain terapi latihan sebagai aspek keunggulan bagi lulusan Widyausada, gitu Mbak. Teman-teman diploma 3 lebih kita menjalankan operasionalnya, standar operasional prosedur yang harus dijalankan untuk menangani pasien. Sementara untuk desain-desain melakukan secara kognitif dan lain sebagainya itu lebih banyak dilakukan oleh teman-teman S1. Ya, tahapan-tahapan kognitif ke sana, walaupun nanti harus ada tahapan pembelajaran langsung melalui profesi. Nah, oke, kalau kontribusi nyata di bagian masyarakat dan dunia kerja, fisioterapi itu mempunyai objek formal gerak dan fungsi. Di masyarakat banyak kasus gerak dan fungsi, ketidakmampuan untuk melakukan gerak. Di fisioterapi sini adalah mencetak seseorang yang mampu mengurai masalah gangguan gerak dan fungsi. Jadi dunia kerja adalah sinkron kebutuhan masyarakat tentang keluhan-keluhan itu, kita menyediakan tenaga untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Begitu Mbak. Nah, wabil khusus untuk di dunia fisioterapi. Di dunia fisioterapi kita ada 2 organisasi besarnya. Pertama adalah Himavi untuk D3 dan Himafis untuk S1, serta study club ada 3 yang sekarang mau berkembang menjadi 4. Selain itu teman-teman yang dari fisioterapi dia bergabung juga dengan teman-teman Ikatan Fisioterapi Mahasiswa Fisioterapi Indonesia, Cabang Redon. Gitulah. Oh ya, itu pasti dalam dunia pendidikan pembelajaran yang ada di kami selalu melibatkan juga dengan area-area rumah sakit ya, atau bisa dikatakan itu kawasan industri dan sekian kita libatkan, terutama untuk menentukan kompetensi-kompetensinya. Misalnya rumah sakit X ya, dia mempunyai kelompok kemampuan neurologi, maka kita giring mahasiswa untuk basic teachingnya di rumah sakit secara langsung. Selain kita juga kita arahkan pada beberapa praktik mandiri, sehingga mempunyai manajemen mandiri itu seperti apa, dia mempunyai gambaran dari awal itu sudah kita berikan. Oke, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, kebetulan kalau kami itu konsentrasinya adalah di desain terapi latihan. Maka kita siapkan salah satunya mata kuliah kaitannya dengan itu, dengan desain tadi. Apa itu? Teknologi informatika yang kita kembangkan. Jadi teknologi informasi yang kita kembangkan yang di mata kuliah kami ini tidak hanya kita mengenalkan Word, Excel, dan lain sebagainya, tapi kita kenalkan nanti adalah bagaimana dia melakukan desain-desain. Nah, inilah harapannya teknologi ini, artificial intelligence industry-nya mulai terpapar bagi mahasiswa lulusan Widyausada. Wow.
Ada banyak kan Mbak. Jadi ada beberapa alumni kita yang sudah mempunyai klinik mandiri. Wow. Ada yang sudah bekerja kalau bekerja di rumah sakit sudah jelas hampir kita alumni kita sudah mungkin hampir mendekati di angka mendekati 2000-an Wow. alumni dari sini. Nah, itu terdistribusi secara nasional. Ya, ada yang sudah mempunyai perusahaan Wow. alat ya kan gitu sehingga dia mampu selain melayani fisioterapi, dia juga mendistribusikan alat-alat fisioterapi. Keren banget ya Pak ya. Oke, siap. Dari bagi mahasiswa yang sekarang masih menempuh proses pembelajaran, ya kan, yang pertama adalah perlu istiqomah, ya kan, yakin, konsisten, ya kan, bahwa nanti kalau teman-teman yang D3 itu adalah nanti selesai di 3 tahun, kalau teman-teman yang S1 nanti akan selesai di kurang lebih di 4 tahun, itu kita konsentrasi sampai target lulusan itu tercapai dengan sempurna, ditandai dengan nanti di akhir pembelajaran adalah wisuda bersama melalui Universitas Widya Wicada Semarang. Wow. Tadi saya ceritakan di depan peluang kerjanya masih tinggi ya, bahkan sampai basic layanan fisioterapi setingkat level basic layanan kesehatan di tingkat puskesmas ya kan gitu, itu fisioterapi harus ada lah, itu berarti kan peluang sangat masih banyak tinggi kan ya, itu. Sementara tadi saya sampaikan juga perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah fisioterapi masih ada kesenjangan. Berarti ini adalah bagian pembacaan peluang bagi teman-teman atau mahasiswa yang tingkat SMA. Oh ya, nanti 3 tahun atau 5 tahun ke depan saya itu mau jadi fisioterapis nih. Ya, salah satu pilihannya jadi fisioterapi ya inilah Widya Wicada. Betul ya Pak ya. Wow. Mungkin itu aja Bapak Zainal. Terima kasih sudah berkenan kami ajak podcast. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Mungkin itu aja. Gimana? Siap, selamat siang. Salam sehat untuk semuanya.